Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat FNN, bertemu kembali bersama saya Cahya Gunawan dalam program rutin Dialog Editorial. Seperti biasa, saya ditemani oleh pemimpin redaksi FNN, Bung Mangarhon Dongoran. Kali ini kita akan membahas tentang tema novum atau bukti baru kasus pembunuhan terhadap 6 laskar Front Pembela Islam di KM 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek yang terjadi pada bulan Desember tahun 2020. Seperti diketahui, dalam beberapa kesempatan yang lalu, terutama dalam pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit dalam rapat dengan Komisi 3 DPR yang waktu itu membahas tentang kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua yang melibatkan Freddy Sambo yang saat ini sedang di sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jenderal Listio Sigit mengatakan bahwa terkait dengan kasus pembunuhan terhadap 6 laskar FPI akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan seandainya ada novum baru. Nah, ini seperti kita ketahui bersama, selama sidang kasus Freddy Sambo yang juga melibatkan istrinya Putri Chandrawati dan sejumlah anggota kepolisian lainnya, termasuk Brigjen Hendra dari Paminal Propam Mabes Polri, akhirnya terungkap misteri CCTV KM 50. Dan ternyata memang dalam sidang itu terungkap bahwa Acai, ada panggilan salah satu anggota kepolisian yaitu Acai, yang diminta oleh Brigjen Hendra untuk datang ke rumahnya Freddy Sambo di Duren 3 terkait dengan pembunuhan Brigadir Joshua. Nah, dalam dialog itu terungkap bahwa ternyata Acai ini dipanggil untuk membereskan, artinya membereskan itu menghilangkan jejak CCTV setelah kasus pembunuhan Freddy Sambo terhadap Brigadir Joshua di rumahnya di Duren 3. Nah, dalam sidang itu terungkap ternyata Acai ini adalah yang berpengalaman untuk merusak CCTV dalam kasus CCTV di kilometer 50 dalam kasus pembunuhan terhadap 6 laskar FPI. Nah, pertanyaan kita selanjutnya, akankah novum baru atau pelaku perusakan terhadap CCTV di KM 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek yang tempat kejadian pembunuhan terhadap 6 laskar FPI terungkap? Nah, untuk itu kita akan membahasnya bersama pemimpin redaksi Forum News Network, Bung Mangarhon Dongoran. Bung Mangarhon, kira-kira seberapa besar peluang untuk bisa mengungkap kembali kasus pembunuhan terhadap 6 laskar FPI ini? Kita tentu memandang pernyataan Kapolri Listio Sigit yang mengatakan jika ada novum baru penyidikan dan penyelidikan terhadap pembantaian atau pembunuhan terhadap 6 laskar FPI waktu itu Front Pembela Islam yang sekarang berubah menjadi Front Persaudaraan Islam, yang juga jelas adalah pengawal pribadi Habib Rizik Syihab, itu sesuatu yang menggairahkan sebenarnya, sesuatu yang bagus meskipun banyak nada pesimis terhadap ucapan Listio ini. Ini hanya lip service lah, ini hanya menunjukkan keberpihakan kepada umat Islam lah, dan lain-lain, dan ingin menunjukkan bahwa polisi serius terhadap berbagai kasus-kasus besar yang terjadi selama ini. Oke, tidak apa-apa.
pernyataan Listo itu patut kita apresiasi dan kita kita berikan semacam dukungan terhadapnya. Tapi apakah novum baru ini bisa ada atau tidak? Ini sebetulnya tergantung kepada pihak kepolisian sebagai orang yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kita pernah di fnn.kodawli.co.id menulis bahwa novum baru atau bukti baru kasus kilometer 50 itu ada di kantor polisi. Nah, kenapa kita katakan di kantor polisi? Sesungguhnya kita bisa melihat dari skenario dan sandiwara awal kasus pembunuhan sendiri. Kita melihat betapa hebatnya Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran, dan waktu itu Pangdam Jaya, Dudung Abdurrahman, yang waktu itu juga didampingi oleh Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan yang sekarang sudah dipecat dari Polri. Kita melihat ketika mereka jumpa pers, Hendra ini memegang celurit yang panjang yang dituduh itu adalah barang laskar, yang sesungguhnya sampai sekarang tidak terbukti siapa punya itu, apakah rekayasa atau tidak. Itu yang kita lihat dari kasus kilometer 50 sendiri. Dalam perjalanannya kita bersyukur dan juga patut memberikan apresiasi kepada jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan Joshua yang dilakukan secara berencana oleh Verdi Sambo dan istrinya Chandrawati di rumah dinas di daerah Jakarta Selatan. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Karena dalam hal ini JPU sempat mengungkapkan bahwa Sambo sempat menelepon atau memanggil tim CCTV kilometer 50. Apa sih yang dimaksud tim CCTV kilometer 50? Ini bukan tim perbaikan, tapi tim untuk merusak CCTV yang ada di sepanjang jalan tol menuju kilometer 50 sehingga tidak bisa terlihat dengan jelas. Akibatnya tim inilah yang diduga ataupun yang dituduh oleh masyarakat, terutama keluarga 6 laskar ini, yang melakukan rekayasa terhadap pembunuhan putra mereka, yang sampai sekarang ini mereka tetap mendoakan, keluarganya terutama tetap mendoakan supaya siapapun pelaku dalam pembunuhan atau pembantaian terhadap 6 laskar ini mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yakin Allah akan memberikan laknat itu baik dunia dan apalagi di akhirat. Kata mereka, suatu saat ketika kita wawancara juga di FNN TV, biarlah di dunia pun tidak terlihat, tapi nanti hari di akhirat akan terjadi. Sebagai orang yang beragama, agama apapun, itu meyakini hal seperti itu. Oke, kita beralih ke tadi dalam kasus pengadilan pembunuhan terhadap Joshua yang dilakukan oleh secara berencana oleh Verdi Sambo yang sudah dipecat dari polisi, dan juga istrinya Putri yang sekarang ini sudah ditahan dan sudah masuk dalam dakwaan di Pengadilan Negeri. Jaksa penuntut umum mengatakan Verdi Sambo menghubungi Hendra untuk menghubungi tim CCTV kilometer 50. Di sini ada namanya Ari Cahya Nugraha yang tadi Kang Cahya sudah sebutkan, itu panggilannya adalah Acai. Dia ahlinya kalau kita baca dalam berita di di dalam kasus pembunuhan Joshua ini, kelompok mereka lah yang disuruh untuk merusak CCTV di perumahan di rumah dinas atau perumahan komplek kepolisian di daerah Kalibata, Jakarta Selatan. Bahkan kalau kita lihat ketika jaksa memperlihatkan memperlihatkan bukti, itu ada laptop yang dirusak, dipatahkan, karena di situ ada rekaman CCTV. Mereka lah yang melakukan penggantian CCTV juga di pos satpam yang ada di kompleks tersebut. Ketika petugas keamanan menanyakan, mereka berdalih ini perintah dan segala macam. Oke, dalam kasus ini Acai betul di dalam pengadilan juga sudah mengatakan alhamdulillah, katanya dia tidak termasuk dalam
tim penyidik atau penyidikan dalam kasus kilometer 50. Oke, dalam kasus ini kita nggak apa-apa. Tapi ini kita kan masih bertanya, siapa sesungguhnya tim yang merusak CCTV di kilometer 50 maupun di beberapa ruas jalan tol menuju kilometer 50, sehingga jejak-jejak pembunuhan itu sangat sulit dilihat. Akan tetapi ini semua nanti pada akhirnya akan terungkap, karena boleh dikatakan pembunuh Laskar 6 Laskar FPI di kilometer 50 sekarang sudah mulai mati secara profesi. Orang akan mengkaitkan ini bahwa ini ada kaitannya juga dengan tim Satgasus yang kerjanya macam-macam. Orang mengatakan ini adalah tim pemburu macam-macam, yang kita tahu ketuanya adalah Sambo yang sudah dibubarkan, Satuan Tugas Khusus ini telah dibubarkan. Orang akan mengkaitkan ini semua bahwa ketika kasus pembunuhan Joshua terungkap, kita melihat baik itu di media sosial, di ceramah-ceramah maupun di perbincangan, ini adalah akibat dari ulah mereka yang membunuh 6 laskar yang tidak berdosa. Apa dosa mereka? Mengawasi orang. Toh kita lihat Habib Rizik Syihab pun sebenarnya hanya target karena berseberangan dengan pemerintahan Joko Widodo dan lain-lain, maka dialah yang ditarget harus diamankan. Dan sesungguhnya seperti juga pernah saya katakan, sebenarnya targetnya bukan membunuh 6 laskar, tapi untuk membunuh Habib Rizik Syihab, dan juga apapun alasannya dia harus masuk paling tidak di penjara, dan itu sudah dialami oleh Habib Rizik Syihab atau HRS. Lagi-lagi kita pemirsa semua, kita melihat kasus pembunuhan Joshua ini adalah sebuah gunung es yang akan gunung es yang akan meleleh, nanti akan terlihat ke bawah, akan ketahuan siapa pelaku-pelaku dalam kasus pembunuhan kilometer 50 nanti. Kalau tadi Kang Cahya mengatakan apakah ini bisa terungkap? Pertama, bisa terungkap kalau benar-benar Listio Sigit bersungguh-sungguh untuk melakukan kembali penyelidikan atas kasus ini. Itu satu. Yang kedua, kasus ini akan terungkap jika rejim ini berganti. Itu ini tidak ada apa-apanya. Ini akan terungkap, dan ini adalah sesuatu yang tidak terlalu sulit untuk dikemukakan nanti. Kita tahu banyak kasus yang selama ini sangat berat untuk diungkap, nyatanya bisa. Katakanlah walaupun korbannya orang kecil, kita lihat dalam kasus pembunuhan Munir dalam penerbangan pesawat dari Singapura ke Belanda yang dia diracun, ternyata ketahuan juga, walaupun awalnya sangat sulit karena waktu itu melibatkan orang yang pernah duduk di elit intelijen kita. Ini tidak bisa main-main, jangan lagi seperti ke depan, karena siapapun yang membunuh nanti akan kena batunya sendiri. Kenapa tadi saya katakan juga pembunuh di kilometer 50 itu satu persatu mati? Ini adalah ungkapan kita terhadap karir-karir mereka yang mati di kepolisian. Kalau benar mereka ikut terlibat, katakanlah Ferdi Sambo sudah dipecat, Hendra Kurniawan sudah dipecat, masih banding kalau tidak salah, tapi kelihatannya tidak akan dikabulkan sama dengan Ferdi Sambo. Demikian juga di bawahnya ada 4 orang atau 5 orang nanti yang akan kena, karena ada yang jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Joshua kan ada 9 orang. Artinya ada orang yang merencanakan pembunuhan, termasuk di situ Ferdi Sambo dan 2 polisi ajudannya dia, dan 1 sipil yaitu Kuat Makruf selain istrinya Putri. Sementara ada 4 lagi di polisi yang berpangkat cukup bagus, yang sebenarnya karirnya cukup bagus, cemerlang, tapi saat ini karir mereka sudah mati di kepolisian. Andaikan pun nanti Kang Cahya, polisi tidak memecat mereka dari sidang kode etik, 4 orang plus
Sambo dan 2 orang ajudan itu eh, diperkirakan, atau saya yakin, bukan saya perkirakan, saya yakin akan dipecat dari kepolisian ketika vonis hakim menjatuhkan mereka hukuman yang berat. Karena rata-rata mereka ini, terutama yang melakukan pembunuhan berencana, itu pasal 340 KUHP dan 338. Kalau yang pertama tadi hukumannya maksimal hukuman mati dan paling rendah 20 tahun, itu seumur hidup 20 tahun. Sedangkan 338 ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Saya yakin hakim yang kalau kita lihat perjalanan di dalam persidangan, sejak awal saya mengikuti, saya yakin hakim ini akan benar-benar menjatuhkan vonis yang berat terhadap para pelaku perencana ini dan juga yang menghalangi tadi. 4 orang tadi menghalangi. Kalau mereka di divonis di atas 5 tahun saja, itu otomatis sebagai polisi juga sudah diberhentikan dengan tidak hormat. Apalagi nanti dalam vonis hakim itu mengatakan memvonis katakanlah memvonis, katakanlah Hendra ini belum dipecat dari polisi, nanti divonis oleh majelis hakim memvonis Hendra katakanlah 5 tahun penjara dan dipecat dari anggota kepolisian, itu akan jatuh seperti itu. Jadi tanpa dipecat oleh kode etik pun kita yakin hakim akan menjatuhkan vonis yang sangat berat untuk mereka, termasuk pemecatan dari anggota kepolisian. Karena kelakuan mereka ini sangat-sangat mencoreng institusi kepolisian, sangat-sangat menurunkan wibawa kepolisian, dan rakyat menunggu aksi-aksi yang jelas dari pihak kepolisian sendiri dan juga dari itu, Kang Cahya. Ya, Bung Maharawan, jadi memang ini tanpa disodorkan adanya novum atau bukti baru dari pihak Habib Rizik atau pengacaranya, ini tentang novum baru ini menjadi fakta persidangan dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Karena dalam dialog itu sudah terang benderang bahwa Acai ini yang juga notabene adalah anak buah dari Brigjen Hendra Kurniawan, di mana Hendra Kurniawan adalah waktu itu anak buah dari Komjen Irjen Freddy Sambo. Ini mereka ini terlibat dalam kasus pembunuhan KM 50. Jadi saya secara pribadi sih kalau melihat runtutan dan kronologisnya seperti itu, nanti kalau fakta persidangan di kasus Brigadir J ini akan diambil novumnya itu, yaitu fakta persidangan itu yang tentang perusakan CCTV di KM 50, maka akan ada sidang lanjutan di luar kasus pembunuhan kasus Brigadir J, yaitu kasus tersendiri, yaitu menyidangkan pembunuhan terhadap 6 laskar pembunuhan terhadap 6 laskar FPI ini. Ini luar biasa, Bung Maharawan. Jadi memang mubahalah yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab sedang berjalan, di mana orang-orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan itu, pembunuhan terhadap 6 laskar FPI, akhirnya terbongkar secara perlahan namun pasti. Jadi semua menjadi, sekarang kita menyaksikan skenario Allah sedang berjalan gitu ya. Jadi satu persatu dibukakan kepada kita, yang tadinya kita nggak tahu menjadi tahu. Oh, ini pelakunya. Oh, ini ternyata Acai ini menjadi ahli perusak CCTV gitu kan. Bukan hanya CCTV di rumah dinasnya yang dirusak di rumah dinasnya Freddy Sambo, tapi juga CCTV di KM 50. Ya, mudah-mudahan kasus pembunuhan terhadap 6 laskar FPI ini bisa menemui titik terang dan bisa diungkap di persidangan seperti halnya kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Apakah menurut Anda, Bung Maharawan, ada perlu langkah-langkah hukum nggak dari pihak pengacara 6 laskar FPI untuk mengajukan novum baru ini terkait kasus KM 50 ini? Tim pengacara boleh-boleh saja, sah-sah saja mengajukan novum baru. Tetapi tanpa mengajukan pun itu di depan mata cukup banyak. Tadi satu, perusakan CCTV. Yang kedua, siapa pemilik mobil hitam Land Cruiser yang ada di sana? Itu juga perlu dipertanyakan. Jangan-jangan Hendra ini yang ada di sana, bukan ya Kang Cahya. Ya.
Kita nggak tahu nih. Nah sekarang kelihatan kan, atau si apa namanya wakil direktur Wadireskrim umum di Polda Metro Jaya yang sudah juga di apa namanya kena hukum juga kan, yang orang Medan itu Siagian apa mereka itu kan. Ya. Jangan mereka nih, mobil itu siapa? Terus uh, siapa yang memerintahkan terus perataan kilometer 50 itu dihancurkan? Itu karena hukum kan, bisa itu sebagai bukti. Kemudian uh, kalau apa namanya menantunya Habib Rizik itu ketika berpapasan atau dipepet oleh sebuah mobil, itu ada juga yang mengeluarkan tangan, ini kelihatan tato semua. Itu kemarin kan terlihat di dalam barisan foto-foto Sambo dengan ajudannya ada orang yang bertato semua, apakah dia atau bukan? Ini kan bisa diteliti, itu kan itu juga, itu bukti-bukti itu cukup banyak. Kemudian sekarang siapa pemilik mobil yang mengangkut Laskar itu dari kilometer 50 ke suatu tempat, apa kemana nggak tahu kita. Itu kenapa nggak diteliti? Siapa itu yang bawa? Itu kan bukti. Kalau dalam pembunuhan biasa rakyat sipil itu mobilnya udah disita, itu Kang Cahya yang ngangkut gitu. Ini kemana? Itu terus kemudian saya belum tahu selama ini. Itu kan mereka ditembak ya di dalam mobil katanya gitu kan. Saya belum pernah lihat itu senjata yang digunakan untuk menembak Laskar itu diperlihatkan sebagai barang bukti di pengadilan. Kan dua orang sudah diadili walaupun bebas kan. Ini mana? Ini siapa yang punya pistol itu? Oh, nggak mungkin orang sipil dong, nggak mungkin Kang Cahya punya pistol, saya juga punya pistol, saya ngapain? Orang negara ini katanya aman kok, kenapa kita harus bawa senjata kemana-mana kan? Nah, sipil itu udah merasa nyaman, kenapa? Nggak perlu lah. Jadi ini nopum ini yang diteliti, nggak usah lah berkilah minta nopum baru itu aja dulu ditelusuri, dan semua itu ada di kantor polisi, apakah di Polda atau Mabes Polri, mereka tahu semua ada di sana itu bukti-bukti yang apa namanya barang-barang bukti yang itu tadi. Nah, lagi-lagi juga ada lagi. Siapa itu yang memerintahkan Laskar itu supaya di apa namanya dipisum, apa namanya di Otopsi. otopsi, kan itu diotopsi kan? Kan kelihatan ada siapa yang memerintahkan, siapa dokternya, buat apa, ada apa? Ini kan sama kasus Joshua kan, diperintah untuk dipisum segala macam kan. Itu kan dibawa dari namanya dibawa Yosua dibawa dari Duren 3 sana terus ke rumah sakit Polri di sana, entah bagaimana itu sampai adanya Joshua kan nggak bisa itu untuk melihat abangnya yang mati ditembak oleh si Ferdi Sambo dan Brigadir Eliezer itu kan nggak bisa, bahkan nih kalau kita dengarkan ceritanya adiknya si Joshua itu ketika bersaksi kemarin sambil menangis ya, ini aku mau menggendong abang aku aja nggak boleh oleh mereka. Bayangkan untuk menggendong abangnya aja tidak boleh, abang kandung sendiri yang sudah mati ditembak orang. Itu diusir, dia kan bawahannya, dia juga polisi, jadi dia ini. Jadi inilah udahlah Pak Listio, nggak usah lah Anda mengatakan kalau ada hukum baru, Anda bisa buka kok. Ayo kalau berani buka aja kilometer 50. Tapi saya yakin tidak berani, itu masalahnya. Nyalinya tidak ada, cuman hanya untuk menyenangkan banyak orang, itu sih. Saya itu yang saya khawatirkan terhadap Kapolri kita ini. Kalau dia punya nyali, ayo sekarang coba Anda buka sendiri. Ada di mana itu pistol yang nembak itu? Kenapa digunakan untuk nembak? Terus siapa punya mobil yang angkut Odam Laskar dari kilometer 50 itu? Kan mereka satu mobil kan itu, diangkut di mobil itu ininya. Siapa yang punya mobil itu? Plat nomor siapa? Apakah itu mobil dinas polisi yang disamarkan menjadi nomor pribadi? Itu harus jelas dong. Siapa yang merusak CCTV? Siapa yang memerintahkan untuk merusak barang bukti kilometer 50 rata dengan tanah? Sekalipun orang jasa marga mengatakan memang itu udah rencana lama, itu bohong. Rencana lama itu nggak ada itu. Itu hanya karangan mereka karena mereka juga ditekan. Coba ditanya nuraninya yang mengatakan sudah direncanakan lama itu. Coba ditanya. Saya sering kok kalau ke Bandung tugas itu dulu sering sholat di kilometer 50 itu, enak kok sebelum ada kilometer 50 itu ada itulah tempat persinggahan. Itulah tempat istirahat karena ada di situ musola, belum masjid. Kenapa sekarang tidak? Untung kemarin ya pemirsa semua, untung kemarin
itu si Ferdi Sambo tidak memerintahkan anak buah itu untuk meratakan rumah dinas dia, untuk menghilangkan jejak. Waduh, kalau itu yang terjadi, gimana itu kan saya? Untung aja tidak diperintahkan meratakan dengan bulldozer. Ya baik, Bung Maron, karena waktu juga, mudah-mudahan perbincangan kita memberikan perspektif baru bagi masyarakat dan memberikan pencerahan bagi publik. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.